Kolesterol tinggi? Sekarang, tidak lagi. Minum Nutrif Benecol 2 kali sehari. Planstanol esternya telah teruji aman, bantu turunkan kolesterol dan resiko jantung koroner. Nutrif Benecol, cara enak turunkan kolesterol. Dipersembahkan oleh Nah, karena ini masih tersangka tentu tidak ada pengaruh terhadap kedudukan Pak Nopanto selaku Ketua DPR. Nah, ini yang perlu kami sampaikan secara tegas sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3. Demikian Bapak Pimpinan, terima kasih. Dan sebagaimana saudara-saudara ketahui juga bahwa kepemimpinan di DPR adalah kolektif kolegial sehingga tidak mengganggu satu proses terkait pembagian tugas ya. Saya sebagai Korpolkam, Saudara Fahri Korkesra, Pak Agus Hermanto sebagai Korinbang dan Pak Taufik sebagai Koreku, saya kira kita bisa menjalankan tugas secara kolektif dan kolegial. Bisa menjalankan tugas secara kolektif dan kolegial karenanya Ketua DPR yang sekarang berstatus tersangka tidak perlu mundur. Pak Nurdin, itu jugakah argumen yang menurut Anda perlu untuk kerap dijelaskan ke publik kalau ada yang mempertanyakan soal itu? Ya, jadi tadi Bung Rai betul juga. Coba begini, norma itu tidak bisa ditafsirkan dengan sebuah persepsi. Norma itu akan menjadi nilai kalau norma itu dalam sebuah pikiran belum tentu menjadi nilai. Tapi norma yang dipikirkan setelah tertulis itulah menjadi nilai. Nah sekarang yang disampaikan oleh pimpinan DPR itulah norma yang sudah ditafsirkan nilai karena sudah tertulis. Nah sekarang kita mengatakan bahwa seseorang tidak beretika karena tidak menjalankan norma. Bisa juga dikatakan karena dia taat hukum. Karena ada norma yang mengatakan nilainya bahwa kalau dia mengundurkan diri, meninggal dunia, diberhentikan. Itu adalah norma yang sudah tertulis mencintai sebuah nilai hukum yang harus taati. Oke, ada tanggapan? Tunggu dulu. Nah, kemudian di Partai Golkar juga seperti itu. Anggaran dasar anggaran rumah tangga Partai Golkar, ketua umum berhenti ataupun pengurus yang lain kalau meninggal dunia, mengundurkan diri dan melanggar anggaran dasar anggaran rumah tangga. Tiga-tiganya ini belum ada yang dilakukan oleh Pak Setia Novanto. Apalagi menjadi tersangka korupsi mega proyek itu tersangka itu baru awal proses hukum, masih panjang terdakwa, kemudian proses pengadilan, putusan pengadilan, masih sangat jauh ini proses. Terlalu awal kita dan menurut saya. Pak Nurdin, saya ingin tanya, apakah saya akan tanya dalam kapasitas sebagai Golkar, karena nanti DPR Kang Maman bisa menjelaskan. Ya. Tetapi apakah Golkar tidak merasa terbebani ya? Ini sekarang sudah mau Pilkada 2018, sebentar lagi Pilpres, banyak sekali urusan. Hebatnya Golkar di Ketua situ. umumnya tersangka tidak merasa terbebani. Itulah hebatnya Golkar. Hebatnya Golkar itu. Kenapa? Karena Golkar punya sistem yang bagus. Hebatnya Golkar, kenapa saya katakan demikian? Karena dia punya sistem yang baku. Sudah ada mekanisme, seluruh fungsi-fungsi sudah dibagi habis dalam aturan, termasuk dalam tata kerja. Misalnya, ketua umum berhalangan, ada ketua harian yang melakukan fungsi-fungsi koordinasi yang dinamis. Jadi ketua umum tidak perlu kerja karena ada ketua harian. Bukan tidak perlu kerja. Ini ada hal yang strategis, ada yang teknis. Hal yang teknis yang berkaitan kebijakan dan sebagainya, pelaksanaan program, konsolidasi organisasi, konsolidasi pemenangan, konsolidasi kaderisasi dan sebagainya. Saya tidak itu dilakukan ketua harian bersama pengurus lain. Bukan maksud terbebani kerja, tetapi terbebani image, tidak merasa citranya buruk. Itu soal lain. Tergantung daripada kinerja partai dalam melakukan kerja-kerja politik, kemudian melakukan kerja. Jadi citra Golkar tidak ternodai ketuanya menjadi tersangka? Tidak akan ternodai. Tidak ternodai ya? Citra pengaruh itu pasti ada. Nah ini seberapa jauh daripada seluruh kader seluruh Indonesia bisa bergerak untuk menghadapi daripada tantangan ini. Saya mau ngomong apa lagi Mbak Najwa ya. Kalau kasus begini ya bagi Golkar nggak merasa terhina. Kasus sudah begini berulang kali dikatakan juga enggak kita hebat. Terus saya mau ngomong apa lagi? Bung Boy, ini bukan soal terhina. Terhina itu mengangkut pada orang. Ini karena sistem di Partai Golkar itu jelas mekanismenya. Iya, itu maka kalau sistem itu berjalan, Golkar ngapain terhina? Iya, orang nggak berbicara soal bagaimana manajemen organisasi. Nggak bicara manajemen organisasi. Nggak bisa, sistemnya akan berjalan. Dan seluruh fungsi-fungsi partai akan berjalan secara baik. Golkar sebagai partai, sebagai komunitas, merasa nggak bahwa perilaku pimpinannya yang sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK dalam kasus IKTP yang saya tanya dulu, kalau sudah tersangka apakah sudah bersalah?
Bung, kita tidak bicara ini yang nampaknya Bung Nurdin tidak sampai nih. Bukan. Kita bicara tentang anggapan, Baik. bukan proses. Tidak bisa. Hukum Tersangka tidak bisa itu dengan proses prosesi. hukum. Oke, satu. Ya. Kalau disebutkan tadi misalnya 3 asas yang mengatakan orang tua harus mundur, itu juga legalitas dalam undang-undang. Baik. Ya. Kita nggak bicara itu. Kalau kita bicara itu, saya nggak bicara moral juga. Sekarang Itu maksud saya saya. tanya Bung Rangkuti. Nah, kenapa kita bicara moral? Karena kita ingin melampaui ini semua. Oke, kita kasih dalam Melampaui dikenal apa asas yang praduga tak dimaksud di bersalah. dalam Undang-Undang MD3. Oke, kalau dua-duanya berbicara, melampaui soal pemirsa tidak bisa kemampuan dengar. Bang Rey, saya kasih dalam kesempatan. lingkungan Mas Partai Nurdin, Golkar. bagaimana? Ini Bagaimana? yang kita bicarakan, Jadi gini, Bung Nurdin. apakah kita mengakui bahwa dalam norma hukum kita, dalam praktek hukum kita, ketika Bung, kita harus tidak menjunjung bicara tunggu dulu saya norma bicara hukum. dulu. Baik, Tunggu kita dulu saya dengarkan. bicara Kita dulu. bicara norma Tunggu dulu saya bicara dulu. Ya. Itu 2 hal yang berbeda. Tunggu dulu saya bicara Ya. baru Anda bicara. Itu 2 hal Baik, berbeda. kita dengarkan dulu. Tunggu kita dulu, saya kita bicara, dengarkan. baru Anda bicara. Silakan, Bang Nurdin. Kalau kita mengakui asas praduga bersalah sebagai bagian dari proses hukum, maka kita harus menyatakan bahwa Novanto belum bersalah. Kan itu kan. Sekarang baru tersangka, baru awal sebagai proses. Saya kira pengacara yang bisa menjelaskan, saya orang hukum. Tapi kita harus sebagai negara hukum harus menjunjung yang namanya asas praduga tak bersalah. Baik. Itu aja Bung Rai kuncinya. Betul. Baik. Makanya itu tahap kita hukum. nggak bicara itu. Oke. Kita bicara di atas itu. Bagaimana kalau kita bicara yang dulu ketika kasus Papa minta saham, maaf maksud saya kasus Freeport, ketika MKD, ketika itu Setia Novanto mundur dengan alasan menjaga kehormatan DPR. Anda mungkin lupa, kita tunjukkan suratnya supaya kita ingat lagi sama-sama. Kasus Papa minta saham hanya dalam tanda kutip hanya melanggar etika, tetapi Setia Novanto mengundurkan diri. Saya tanya Mbak Ayu, ini lembaga etik apa lembaga hukum? Saya bertanya, apakah kemudian artinya Nah, ini ada proses daripada pengadilan etik. Ya. Pak Novanto orang tak atas hukum, kalau menurut saya, karena dia mundur ketika ada proses pengadilan etik. waktu di itu MKD. saya ingat sekali pengadilan etik Mahkamah Kehormatan belum memutuskan loh apakah Setia Novanto bersalah atau tidak. Ia mundur sebelum putusan itu dikeluarkan. Katanya laporan tadi, Jadi ia mundur sebelum putusan itu dikeluarkan. Apa kemudian apa yang membedakan ketika dulu pelanggaran etik mau mundur, kalau sekarang kok tidak Pak mau Novanto mundur? belum disidang. Oke. Kalau Apakah dia itu, masuk proses persidangan, sudah menjadi terdakwa, mungkin beliau akan mundur. Anda menyarankan itu ke Setia Novanto? Saya tidak menyarankan, itu adalah hak orang. Tapi yakinlah bahwa ketika partai terganggu, itu pasti partai akan bersikap. Bagaimana ICW sikapnya? Mungkin kalau dari perspektif soal hukum memang tidak ada ruang tadi ya terkait dengan misalnya kalau dia sudah divonis dan segala macam baru bisa dia diberhentikan. Tapi kan tentu di sisi lain ada soal etik. Pertanyaannya begini, ini kita bertanya soal komitmen dari Partai Golkar. Mumpung ada Ketua harian. ada ketua di sini, ada Bang Nurdin di sini. Ada beberapa partai politik yang memang kebijakan internalnya itu sudah mengatur. Ada misalnya fakta integritas, kalau tersangka dia mundur. Ada banyak contoh misalnya, Sekjen Nasdem, kemudian Demokrat ada Jarowacik, ketika dia tersangka dia mundur. Nah ini pertanyaannya misalnya, bagaimana dengan Partai Golkar? Kalau kemudian tadi Bang Nurdin bilang, oh saya nggak peduli dengan citra, tetap jaya Golkar, walaupun dia kena kasus korupsi misalnya, tetap bisa bertahan dan tetap menang. Tapi persoalannya, ini kita dari masyarakat menanya, komitmennya Bang Nurdin dan Partai Golkar seperti apa kalau ada indikasi korupsi, penetapan tersangka misalnya. Kalau partai lain bisa menetapkan standar yang lebih ketat, tersangka udah mundur, karena akan jadi beban buat partai politik. Nah Golkar seperti apa? Apakah dia punya komitmen ke sana atau tidak? Ini yang jadi pertanyaan buat masyarakat sebetulnya. Bisa dijawab pertanyaan itu? Tersangka juga ada beberapa proses. Ada tersangka dengan OTT. Kalau yang dimaksud itu kalau saya nggak salah tersangka karena OTT. Dia langsung mundur. Itu enggak ya? Jarowacik Jero di OTT. enggak. Jarowacik di Jero OTT. enggak. Boleh saya luruskan ya. Kalau menyangkut kasus Freeport, itu dalam konteks posisi beliau sebagai ketua DPR. Tapi kasus KTP tidak ada urusannya dengan posisi ketua DPR. Waktu Jadi itu tidak ketua ada fraksi kaitannya dengan Golkar, Bunda. waktu itu anggota Golkar, waktu itu bertanggung jawab atas anggaran walaupun ketua tapi anggota Tidak, ini parlemen. konteksnya pada waktu itu adalah soal pertemuan. Gitu.
dalam posisi beliau sebagai ketua DPR. Sementara dalam kasus EKTP tidak ada urusannya dengan aktivitas beliau sebagai ketua DPR. Jadi berbeda kasus ini, tidak ada korelatifnya. Bagaimana mungkin tidak ada kapasitasnya sebagai anggota DPR yang mengatur anggaran, yang bertemu dengan rekanan, yang mengatur dengan Kementerian Dalam Negeri, itu dalam fungsi sebagai ketua, sebagai anggota parlemen loh. Sekarang gini, ini kan Mbak Najwa, ini Bung Rai ini dengan Bung Tama ini kan kita bicara antara hukum dan etik, ya. Sekarang proses hukumnya baru awal. Golkar juga tidak mungkin tersandra dengan kondisi ini. Pada saatnya nanti, itu ketika memang sudah berpengaruh terhadap kinerja Partai Golkar, pasti teman-teman saya di Partai Golkar akan melakukan pendekatan, akan melakukan sikap sepanjang itu adalah mengganggu partai. Nah kalau sekarang baru awal, baru 1 kali 24 jam ditetapkan sebagai tersangka. Jadi menunggu terganggu dulu baru akan... Bukan terganggu, kita menunggu proses. Ya. Kita menunggu proses dulu ke depan. Baik. Ini bisa saja tersangka itu, yang setahu saya Pak Bung Febri, tersangka itu masih bisa SP3. Sekalipun KPK tidak mengenal SP3. Tapi ada kasus kemarin ketika menang pra peradilan, KPK tidak melanjutkan. Nah bagaimana seandainya Pak Novanto kita berhentikan sebagai ketua Golkar, ya karena soal etik. Kemudian pra peradilan menang, kemudian KPK tidak melanjutkan posisi tersangka. Ya, yang jelas sih ada presiden berhenti jadi ketua DPR, jadi ketua DPR lagi tuh. Ya, itu soal makanya lagi. kan kalau kita baca redaksi dari kalimat pengunduran diri itu nggak ada dicari pasal-pasalnya, nggak ada itu. Yaitu menjunjung tinggi kehormatan, harkat dan martabat. Itu pasal berapa tuh? Nggak ada. Itu ada di MKD. Itu semua moral. Baik. Yang dilakukan oleh Pak Setia Novanto itu mempertingkatkan moral publik, mempertimbangkan moral negara dan bangsa, dan oleh karena itu saya mengundurkan diri. Jadi jangan ditarik-tarik lagi, di MD3 nggak ada pasalnya. Itu udah dilewati oleh Pak Novanto, pernah terjadi tuh kasus itu. Jangan juga diperkecil lagi oleh Bung Firman dengan mengatakan karena statusnya sebagai ketua DPR. Lah ini juga status beliau sebagai ketua DPR kok. Kita akan break, Itu setelah maksud ini, saya. setelah ini kita akan lanjutkan. Mas Firman, kita harus break, karena saya juga masih menyimpan. Yang saya masih menyimpan satu narasumber yang dari tadi belum saya tanya karena saya simpan untuk bagian setelah ini. Ada anggota MKD, Mahkamah Kehormatan Dewan, luar biasa kehormatan DPR. Kita tanya apa pendapatnya soal kehormatan Setia Novanto dan parlemen setelah pariwara. Dipersembahkan oleh